Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran akuntansi bank yang pada hari ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi giro. Apa pengertian giro, kemudian bagaimana transaksinya dicatat dalam akuntansi beserta dengan kasus-kasusnya sebagai contoh akan saya paparkan dalam video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian giro. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lainnya, bilet giro, ataupun surat pemindah bukuan lainnya. Giro dapat ditarik setiap saat sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Terdapat banyak cara bank dalam memperhitungkan bunga giro yang harus dibayarkan kepada nasabahnya, di antaranya sistem bunga harian, bunga terendah, sistem bunga berjenjang, dan lain-lainnya bergantung pada bank masing-masing. Jadi giro sendiri seperti kita pelajari sebelumnya, dana pihak ketiga yang disimpan di bank salah satunya merupakan giro selain tabungan dan deposito. Giro ini merupakan salah satu sumber dana yang paling jangka pendek ya, karena kegunaannya adalah bukan fungsi untuk menabung, tetapi untuk mempermudah transaksi bisnis. Biasanya giro ini digunakan untuk transaksi-transaksi dengan nilai nominal yang relatif besar, sehingga ketika ada keterbatasan dari tabungan untuk bisa menyetorkan atau mengirimkan uang dengan jumlah tertentu, maka giro merupakan pilihan terbaik untuk nasabah dalam melaksanakan mempermudah transaksi keuangannya. Nah, biasanya giro ini digunakan oleh pemerintah maupun swasta, baik itu adalah perusahaan maupun organisasi pemerintah. Untuk itu, jenis rekening giro ada dua, giro swasta yang dimiliki oleh perorangan, kelompok instansi swasta, yayasan sosial maupun badan non-pemerintah lainnya. Sedangkan giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. Untuk transaksi yang berkaitan dengan giro ini ada dua. Seperti kita ketahui kemarin bahwa seluruh sumber dana masyarakat yang disimpan dalam bank itu merupakan kewajiban atau hutang bank kepada nasabahnya. Jadi sewaktu-waktu nasabah itu menarik simpanan tersebut, maka dia harus bisa menyediakan dananya sehingga dicatat ke dalam kewajiban atau liabilitas. Ketika terjadi transaksi penarikan dan juga pembebanan biaya bagi giran atau penyimpan giro itu tadi, maka akan didebet gironya. Sedangkan apabila terjadi transaksi setoran uang tunai atau cek melalui bilet giro ataupun adanya pendapatan jasa giro yang diperhitungkan oleh bank, maka rekening tersebut akan dikredit. Untuk mempermudah pemahaman kita akan menggunakan contoh kasus yang saya kutip dari buku akuntansi bank milik Taswan. Yang pertama, transaksi ini berlangsung pada bulan April oleh Bapak Susilo, nasabah Bank Bisnis Semarang. Pada tanggal 1, beliau membuka rekening atas nama Susilo dengan setoran perdana 1 juta secara tunai dan penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar 50.000 dibayar tunai. Tanggal 5 ada setoran tunai untuk gironya lagi sebesar 500.000. Tanggal 10 ada penyetoran giro namun melalui cek BNI Semarang, maka ada transaksi clearing di sini sebesar 1.500.000 dan ternyata dinyatakan berhasil. Tanggal 15 April Bapak Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar 500.000 untuk pembayaran hutang kepada Samsudin nasabah Giro Bank Bisnis Semarang. Pada hari ini Samsudin menyetorkan pada bank bisnis tersebut. Kemudian ada juga transaksi tanggal 17 mentransfer dananya ke cabang Surabaya dan atas
beban giro sebesar 1 juta. Sehingga kalau tadi sebelumnya adalah mentransfer clearingnya itu pada bank yang sama, maka ini pada cabang yang berbeda. Dan kemudian tanggal 20 ada setor giro lagi secara tunai, dan tanggal 25 menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar 1.200.000 untuk menambah rekening gironya. Tanggal 27 giro Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar 2 juta. Bank bisnis menentukan jasa gironya sebesar 12% akan diberikan dengan saldo minimal 1 juta. Jadi ada ketentuannya akan memberikan jasa giro ini apabila dia saldonya minimal 1 juta. Dan jasa giro diperhitungkan dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. PPh-nya adalah 15% dan biaya administrasinya ada 50.000 setiap bulan. Nah, untuk transaksi-transaksinya, yang pertama tadi pembukaan rekening giro, maka diterima uang kas sebesar 1.050.000. Namun yang 1 juta masuk dalam giro Susilo, sedangkan untuk yang 50.000 ini adalah beban yang dibayarkan Susilo untuk pembayaran cek maupun bilet giro berupa barang cetakan ini tadi. Tanggal 5 kemudian ada setoran kembali, maka diterima kas 500.000 pada giro Susilo, bertambah di kredit 500.000. Tanggal 10 terjadi transaksi clearing yang dilakukan dengan menyetorkan cek dari bank lain tadi, sehingga giro Bank Indonesia milik banknya Susilo ini tadi bertambah 1.500.000 dan rekening giro Susilo pun bertambah 1.500.000. Pada tanggal 15 April terjadi penarikan ya 500.000 sehingga giro Susilo didebetkan berkurang 500.000 berpindah ke giro Samsudin. Pada tanggal 17 April giro Susilo juga berkurang sebanyak 1 juta berpindah ke rekening di cabang Surabaya sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 20 diterima lagi setoran untuk menambah giro Susilo sebanyak 750.000, sedangkan tanggal 25 April menerima dari setoran dari cabang lain. Kalau tadi yang sebelumnya itu kita mengirimkan uang ke cabang lain, RAK cabangnya, sedangkan yang ini kita menerima uang sebesar 1.200.000 dari cabang Cirebon. Kemudian tanggal 27 ada penarikan giro untuk cabang Bandung sehingga berkurang 2 juta. Dan tanggal 30 April mencatat seluruh beban bunga sehingga giro Susilo ini bertambah karena memperoleh bunga dari giro yang disimpannya sebesar 10.000, kemudian untuk PPh-nya ada 1.500 dan pendapatan operasional lainnya mengurangi giro dari Susilo sebesar 50.000, sama seperti transaksi pembayaran PPh ini tadi atau pajak tadi. Nah, ini bila kita lihat daftar mutasi giro atas nama Susilo, maka akan terlihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Terlihat bahwa terakhir saldonya masih di atas 1 juta rupiah, sehingga dia bisa memperoleh bunga giro sebesar 10.000. Dan ada pengurangan dari PPh dan juga beban administrasi. Kita bahas yang selanjutnya, apa itu overdraft. Jadi pada saat transaksi menggunakan giro, giran yaitu nasabah pemilik giro pada posisi normal bersaldo kredit. Jadi kalau ada saldonya itu saldo normalnya ada di kredit. Namun tidak menutup kemungkinan, mungkin saja transaksi giran ini melebihi saldo giro yang dimilikinya.
Hal ini mungkin terjadi di mana bank akan memberikan talangan atau cerukan terlebih dahulu. Jadi seumpamanya saldonya hanya 100 juta, kemudian dia melakukan transaksi 120 juta, katakan misalnya, sehingga bisa saja bank menawarkan untuk memberikan talangan. Nah, ini disebut dengan overdraft. Perlakuannya sama seperti pemberian kredit pada nasabah. Giran akan dikenakan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya. Jadi di sini seperti kita memberikan atau bank memberikan pemberian kredit kepada nasabahnya. Nah, ini salah satu kelebihan dari giro itu sendiri ya. Kemudian contoh kasusnya bagaimana? Ada tanggal 3 Mei penarikan giro Susilo sebesar 3.358.500. Bila bank menyetujui, maka penarikan dapat dilakukan. Berarti saldonya negatif atau kurang. Saldonya kurang. Dia menarik 3 juta sekian ini masih kurang 1.950.000. Untuk menutupi saldo tersebut, maka bank menawarkan pemberian kredit overdraft sebesar 2.050.000 karena sudah termasuk biaya provisi 60.000 dan juga administrasi sebesar 40.000. Sehingga totalnya 2.050.000. Kemudian jurnalnya adalah apa? Bagaimana? Jurnalnya adalah kredit yang diberikan 2.050.000 menjadi apa saja? Menjadi pendapatan provisi kredit sebesar 60.000, pendapatan operasional lainnya 40.000, dan giro susilo bertambah 1.950.000. Sehingga nanti ketika ditarik oleh giro susilo sebesar 3 juta bisa mencukupi saldonya dan berkuranglah atau berkurang menggunakan kasnya bank sebesar total 3 juta sekian. Daftar mutasinya seperti ini. Tadi terakhir adalah 1.408.500, maka tanggal 3 Mei ada overdraft sebesar 1.950.000 sehingga melakukan penarikan tunai 3.358.500 sehingga saldonya menjadi 0. Nah, ini ada tugas minggu depan. Nanti Bu Sabrina akan sampaikan melalui e-learning tugasnya untuk dikerjakan di di e-learning masing-masing. Saya rasa cukup sekian untuk materi terkait dengan akuntansi giro. Nanti untuk kasus-kasus lebih lanjut akan Bu Santina sampaikan dalam e-learning. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.